Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Ayat Syatullah dari mahasiswa Pasca Sarjana Program Magister Keuangan Syariah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Insyaallah pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan terkait dengan eh, tugas dari proposal tesis berkaitan dengan judul revitalisasi pendayagunaan wakaf dalam mencapai maqasid syariah. Isi proposal yang saya buat ini berkaitan dengan abstraksi, pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga metodologi penelitian. Untuk abstraksinya, instrumen wakaf memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Hal ini tentunya didukung dengan besarnya populasi umat Islam. Bahkan pendayagunaan wakaf ini dapat mendukung implementasi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena besarnya tingkat kemiskinan masih menjadi problematika sampai saat ini. Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis strategi revitalisasi pendayagunaan wakaf sehingga dapat tercapai maqasid syariah. Artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Metode pengumpulan data ini secara dokumentasi dari berbagai artikel, buku, jurnal, dan juga media lainnya sebagai data sumber sekunder yang menjadi bahan pembahasan. Hasil yang diharapkan tentunya dari penelitian ini untuk menunjukkan adanya peran penting dari instrumen wakaf, bahkan jangkauan manfaatnya bisa sangat luas dan dapat memberikan solusi-solusi dalam bentuk program revitalisasi wakaf. Adapun pendahuluannya berkaitan dengan latar belakang. Yang pertama berkaitan dengan masih sedikitnya literasi tentang wakaf secara penggalian sumber ilmu karya-karya ulama terdahulu dan juga relevansinya dengan implementasi saat ini sesuai dengan perkembangan zaman sehingga dapat membantu menyadarkan umat terkait peran pentingnya wakaf sebagaimana juga bentuk ibadah harta lainnya seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Sehingga dengan semangat dan juga potensi yang besar ini diiringi dengan berbagai literasi-literasi eh, yang disusun oleh para ulama dan juga nanti kita melihat bagaimana relevansinya yang bisa diimplementasikan untuk zaman ini. Yang kedua berkaitan dengan data yang diambil dari SIWAK, Sistem Informasi Wakaf, Kementerian Agama, bahwa potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas tanah 55.259,87 hektar. Kemudian data dari BWI, potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai 180 triliun per tahunnya. Akan tetapi potensi wakaf yang besar tersebut belum bisa dioptimalkan secara baik karena memang perlu ada yang lebih fokus terhadap pendayagunaan wakaf tersebut. Nah, sehingga ketika kita melihat bagaimana kondisi saat ini, biasanya masyarakat kalau kalau misalkan disampaikan tentang wakaf, tentunya mereka hanya baru tahu terkait dengan wakaf itu ya berkaitan dengan masalah wakaf tanah, wakaf tempat ibadah seperti masjid, wakaf eh, pemakaman dan lain sebagainya. Dan tentunya ini menjadi sebuah hal yang memang harus dioptimalkan dengan sebaik-baiknya karena potensinya yang sangat cukup besar. Fokus penelitian pembahasan revitalisasi pendayagunaan wakaf dan juga dampaknya pada pembangunan sistem ekonomi umat. Selanjutnya rumusan masalah bagaimana strategi pendayagunaan wakaf yang tepat sasaran di zaman sekarang sehingga tercapai maqasid syariah. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama mencari solusi terbaik untuk permasalahan ekonomi umat, yang kedua mengambil pelajaran dan juga inspirasi pendayagunaan wakaf dari sejarah kejayaan Islam, dan yang ketiga memberikan rujukan literasi terkait fungsi wakaf dalam membangun ekonomi. Manfaat atau kegunaan penelitian ini yang pertama dari segi teoritisnya menyajikan pendalaman ilmu terhadap fungsi wakaf dan strategi pendayagunaannya.
Yang kedua, menambah literasi dan melengkapi karya-karya tulis yang sebelumnya sudah ada terkait dengan wakaf. Yang ketiga, menjadi sarana pengembangan ilmu tentang wakaf. Untuk manfaat praktisnya, tentunya berkaitan dengan harapan ya, penelitian ini bisa memberikan kontribusi berupa saran dan juga evaluasi dalam mengaplikasikan strategi pendayagunaan wakaf dan juga pengembangannya. Tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran berkaitan dengan konsep wakaf, instrumen wakaf memiliki berbagai keistimewaan jika dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya yang menjadi jaminan sosial seperti halnya zakat, infak, sedekah. Bahkan wakaf memiliki manfaat yang berkelanjutan dan juga jangka yang relatif panjang sesuai dengan jenis benda wakaf yang diwakafkan selama benda atau barang tersebut masih bisa digunakan atau produktif. Wakaf dapat menjangkau kemanfaatan yang cukup luas sehingga bisa meliputi berbagai aspek bidang, baik itu dimanfaatkan untuk bidang pemenuhan kehidupan yang sifatnya konsumtif, ataupun juga berbagai jenis bidang produksi, sehingga secara target penerima manfaat pun semakin luas untuk kepentingan umat. Ini beberapa penelitian terdahulu yang sudah ada ya berkaitan dengan masalah wakaf. Dan juga kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dari penelitian itu dapat variabel independen yang terkait dengan strategi pendayagunaan, harta wakaf sebagai objek, dan juga nazir wakaf sebagai pengelola wakaf, serta pengaruhnya pada tercapainya maksud syariah sebagai variabel independennya. Selanjutnya, metodologi penelitian yang digunakan yang berkaitan dengan desain penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang berkaitan dengan metode deskriptif kualitatif dengan analisa kajian studi perpustakaan atau literatur review terkait dengan konsep pendayagunaan wakaf dalam mencapai maqasid syariah. Dan juga metode ini memiliki konsentrasi terhadap pengamatan yang dalam dan detail terkait dengan pembahasan. Sehingga dengan menggunakan metode kualitatif ini dapat dalam penelitian bisa menghasilkan karya berupa kajian atau suatu fenomena yang lebih komprehensif. Sumber data yang digunakan berkaitan dengan sumber data, pengumpulan sumber data dengan menggunakan analisa dari berbagai sumber seperti halnya data sekunder berupa kajian studi pustaka sehingga dapat menyajikan sebuah pemikiran, ide, dan opini baru yang dapat diimplementasikan nantinya dan juga menghadirkan berbagai solusi-solusi atas fenomena yang terjadi saat ini ataupun yang akan datang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review, metode yang menjadikan karya-karya perpustakaan baik berupa jurnal ilmiah, buku, artikel, dan juga berbagai media yang lainnya sebagai data sekunder dan juga yang menjadi objek penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau disebut dengan literatur review ini digunakan untuk mengetahui rumusan teori terhadap sebuah permasalahan yang diangkat dan juga menjadi topik penelitian. Tentunya dalam penelitian ini akan membahas tentang seputar wakaf. Adapun teknik analisa data, penelitian ini mencoba untuk menganalisa data-data dengan cara sistematis terhadap berbagai mapping problem terkait dengan revitalisasi penggunaan pendayagunaan wakaf sehingga menghasilkan kerangka berpikir penelitian yang mendalam, terarah, dan juga tersusun sistematis. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan proposal tesis yang saya buat. Mudah-mudahan dengan harapan besar bisa memberikan solusi-solusi dan juga eh, melengkapi karya-karya ilmiah dan juga bisa diimplementasikan di saat ini, insya Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.